Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago tanpa kuliah semua pasti bisa. Bersama saya Pinky Surya ya. Hari ini kita akan belajar desain grafis. Tapi sebelum kita mulai, silakan subscribe atau follow terlebih dahulu buat yang belum biar update ya. Ya, kita mulai dengan teori sedikit ya. Baik. Jadi ini software namanya, kita belajar software kali ini software Adobe Photoshop. Ya, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop. Ini salah satu software kesukaan saya ya. Jadi kalau di software desain itu ada beberapa tipikal ya softwarenya. Ada yang tipikalnya vektor ya, mungkin teman-teman tahu itu. Kalau tipikal vektor itu software seperti Adobe Illustrator, atau kalau di Corel itu Corel Draw. Dulu juga ada namanya software Macromedia Freehand ya. Nah itu kalau software vektor itu keunggulannya tajam ya, dia kalau diperbesar ribuan kali lipat pun dia tidak akan pecah gitu ya, asalkan itu dibuat di software vektor elemen-elemennya. Jadi tipikal desain apa yang di software vektor adalah seperti kayak bikin desain logo salah satunya. Kenapa? Karena logo itu dari ukuran kecil kayak kartu nama sampai dia buat ukuran bermeter-meter di billboard gitu misalnya. Jadi karena fleksibel ya secara ukurannya itu aplikasinya nanti logo itu, makanya dia wajib dikerjakan di software vektor ya. Nah kalau software bitmap seperti Adobe Photoshop, kalau Corel tuh ada juga Corel Photo Paint ya, itu justru dilarang nih membuat membuat desain logo dengan software bitmap ini. Kenapa? Karena kalau di software bitmap ini cenderung buat ngolah foto ya. Dia kalau ada foto-foto itu cenderung bisa lebih optimal diolahnya dibandingkan di software vektor gitu. Kalau logo dikerjakan di Photoshop bisa pecah dia. Jadi logo tuh nggak boleh. Tipikal desain logo itu nggak boleh dikerjakan di Photoshop. Baiknya demikian ya. Tapi ada keunggulan untuk software-software seperti Photoshop ini adalah kita tuh bisa unlimited ide ya, imajinasi kita tuh bisa bebas gitu, bisa sangat-sangat bebas. Kita mau buat apa aja, visualnya itu memungkinkan di Photoshop ya, karena efeknya seperti halus ya. Kita coba lihat ya seperti apa. Nah ini contoh kayak gini. Untuk mewujudkan ide seperti ini akan sulit kalau di software vektor kayak Adobe Illustrator atau Corel Draw ya. Tapi cenderung dikerjakan di software berbasis bitmap ya, atau pixel, atau seperti Photoshop ya. Nah seperti ini juga ya. Jadi kalau jangan terlalu polos-polos amat ya kalau ngeliat foto seperti ini, dikiranya itu benar-benar rumah di bawah angin ya. Si fotografernya dengan sabar nungguin momen itu terjadi, enggak demikian ya. Gitu cenderung semuanya bisa disulap di Photoshop ya, dengan bahkan beragam rumput udah ada juga di mbah Google, beragam langit, angin tornado juga banyak juga macam-macam ya di mbah Google gitu ya. Jadi semua udah bisa tersajikan tinggal dikombinasikan saja di Photoshop dengan halus tekniknya. Seringkali juga dipakai buat iklan-iklan ya, seperti ini ada
poster jarang-jarang ya ada model yang mau dibakar hidup-hidup ya untuk sekedar foto seperti ini, enggak ya. Tapi ini dikombinasikan, ada elemen apinya, ada orangnya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi semua digarap memungkinkan untuk di software desain. Nah seperti ini juga contohnya. Akan sulit ya kalau ini terjadi, ini syuting buayanya itu bersabar, di depan itu ada bebek tapi nggak dimakan langsung gitu loh. Ya kalau itu pun terjadi butuh berapa bebek untuk dapetin shot yang seperti ini. Karena berikutnya pasti dimakan-makanin gitu. Ya jadi ini cenderung fotonya terpisah, ini juga terpisah, bahkan rumputnya pun bisa juga terpisah ya. Awan-awannya segala macam ini juga bisa terpisah, semua dikombinasikan. Ya, ini iklan permen ya, for irresistible breath, apa untuk nafas tak segar. Wah, mulut lu bau buaya gitu bahasanya deh. Jadi apa namanya, saking ini bahasanya itu, saking wanginya nih buayanya, nggak bau mulutnya, bebek juga antengnya di depan deh. Ya kurang lebih seperti itu. Nah Photoshop juga sering dipakai untuk desain poster film ya. Contoh seperti ini ada beberapa objek orang ya. Ini foto orangnya satu-satu lalu di cropping ya, cenderung seperti itu, sampai ada yang kecil-kecil. Kalau enggak nih butuh studionya yang gede banget, bisa sampai sekecil ini si Kang Deddy Miswarnya sama Kang Abik. Nah ini apa namanya, backgroundnya juga awan-awannya apa namanya, waktu sesi foto tidak ada ya, ini cenderung tempelan semuanya, udah beda lagi. Apalagi dikombinasikan juga dengan piramid ya, ada glowingnya juga ya, sulap-sulapannya seperti itu. Dan ini film Jaws, pada udah pernah nonton belum film Jaws ya? Ini film seru di masa lalu ya, film legendaris. Kebayang nggak teman-teman, bisa nggak ngambil foto ini dunia di atas laut sama dunia di bawah laut dalam satu frame gitu ya? Ini cenderung akan sulit ya seperti itu, apalagi dekat dengan hiu gitu. Adrenalinnya terpacu banget kali itu kayak gitu ya. Nah ini itu memungkinkan bisa digarap kalau di Photoshop ya. Bahkan awannya yang tadinya tidak seperti ini, cari awan yang lebih cepat, lebih tepat, yang mendung seperti apa, ataupun di coloring nggak bisa gitu loh ya. Airnya segala macam. Nah ini secara lighting ya sebenarnya tidak logis ya, atasnya itu gelap tapi bawahnya terang gitu, tapi ya demi efek dramatik ya. Terus nuansanya juga noise, agak bintik-bintik ya, noise dramatiknya dapat gitu ya, terornya dapat. Nah kurang lebih seperti itu ya. Photoshop sering banget nih dipakai sama karya-karya yang kayak gini. Jadi mengkombinasikan antar objek ya. Bisa benda hidup dengan benda hidup, atau benda hidup dengan benda mati, atau benda mati dengan benda mati. Jadi kalau ini contoh serigala dengan tupai, macan dengan ayam ya. Itu menjadi latihan-latihan di awal ya. Dan teman-teman bisa lihat editannya begitu halus ya. Begitu halus. Seperti kayak kita nggak tahu apakah itu ada makhluk seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, Photoshop juga sering kali dipakai untuk karya-karya yang konsepnya itu ini kayak negeri antah berantah, Wonderland ya, negeri impian gitu. Kayak orang nih lagi naik perahu, bukan di laut, bukan di kali, bukan di sungai, tapi di daratan ya, di daratan. Dengan warna yang seperti ini, coloring lagi ya. Dan ini semua sulap-sulapan cenderung bisa dilakukan di Photoshop. Ini karya-karya beberapa alumni di Jago Tanpa Kuliah. Ini ada Mbak Yuli ya, ini beberapa tahun yang lalu, angkatan keempat atau ketiga saya lupa. Nah ini Mas Arifin, bisa teman-teman bisa lihat ya penggunaan Photoshop dia itu. Ini ada foto ini, lalu ada transisi dari sini ke dunia berikutnya.
itu halus ya. Dari sini ke sini pun halus juga. Gitu. Atau tadi mengkombinasikan beberapa objek, contoh seperti ini, apel, burger dan sayuran ini menjadi seperti ini. Ya, jeruk, air dan ikan menjadi seperti ini. Dan bebas macam-macamnya. Ya, ini ada Mbak Dewi ya. Nah, atau dulu sempat ada masa-masa yang mereka belajar nih, berarti nih kayaknya nih ada isu tentang Aleppo ya. Apa namanya, ternyata ada salah satu peserta yang belajar itu adalah membuat kampanye peduli Aleppo gitu, Save Aleppo. Nah, ini kombinasi dari beberapa gambar, 1, 2, dan ada beberapa elemen apa namanya, splash blood ya, darah ya, kayak gini. Ataupun splash cat juga bisa, tapi dikasih warna merah ya, seperti darah juga ujungnya. Nah, ini dikombinasikan seperti ini. Nah, lalu apa namanya, dibuatkan mock up-nya seolah-olah kalau itu dicetak seperti apa. Ini punya Mbak Dewi ya. Photoshop sering banget ini dipakai sama teman-teman yang punya jasa. Mungkin teman-teman tahu yang namanya produksi buku tahunan sekolah ya, atau yearbook atau buku kenangan. Nah, ini contoh seperti ini. Jadi apa? Ini ada foto mentahnya begini. Ini konsep angel ya. Mentahannya begini, lalu di coloring, di grading ya dulu ya. Kita buat seperti itu, lalu dikasih ada elemennya apa, wings ya, sayap. Wings itu sendiri bisa dicari di Google, banyak banget yang gratis. Ya, ini ada salah satu juga konsep untuk layanan atau jasa foto prewed ya, prewedding. Ya, nah ini dari studio mana nih ya, atau fotografernya namanya Eka Chai ya. Ya, ini keren karyanya. Jadi ini konsepnya miniatur ya, salah satu. Jadi nanti akan disampaikan ya, mungkin nggak sekarang ya, itu. Ada beberapa cara bertutur ya, atau cara menyampaikan pesan, atau beberapa style yang menggunakan Photoshop ya, dengan cara yang optimal ya, halus. Nah, ini contoh beberapa foto kayak gini. Ini di foto satu, nah ini foto satu, lalu dikombinasikan dengan Photoshop sangat-sangat rapi ya, sampai ini ada refleksi orangnya, bayangan orangnya juga dipertimbangkan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nah ini kalau konsep nyata tuh seolah-olah kita jadi mini atau ada di dunia raksasa gitu kayaknya. Jadi kita kecil banget, ya. Yang lain tuh besar semua gitu. Sama aja ya, 1, 2, 3 foto. Nah, digabungin jadi seperti ini. Ataupun konsep-konsep iklan yang lainnya ya, bisa dicari-cari. Jadi akan sangat berbeda ya karya-karya yang memakai seperti software kayak Photoshop ataupun yang software vektor, itu kita akan sangat berbeda sekali hasilnya. Baik, kita mulai aja dengan Photoshop ya. Ini Photoshop CC berapa nih? CC 2020 ya. Elemen ya. Nah, ini file new, biasanya kita bikin. Saya mau bikin apa ya? Saya mau bikin poster digital. Nih banyak yang poster digital itu cukup mudah ya dibuatnya. Biasa buat di Instagram atau Facebook ya, atau di kayak seperti WA. Kalau saran saya, kalau misalnya membuat poster digital kayak gitu atau konten-konten itu ukurannya bujur sangkar aja gitu ya, agak cukup fleksibel. Jadi bisa 1000 x 1000 pixel atau 15 x 15 cm.
Kalau saya sih cenderung 15 kali 15 cm, 300 dpi ya. Jadi ini teman-teman kalau mau hitung-hitung di sini. Jadi teman-teman bisa ketik sendiri kalau ini belum ada. Ini biasanya ini sudah pernah kita buat baru ukurannya muncul di sini. Nah, ini kalau teman-teman belum ada ya ini diketik aja. Width-nya adalah 15 kali 15 cm. Ya ini lebar, ini ada tingginya. Nah, ini ukurannya ya, ukuran unitnya cm. Karena ini bujur sangkar, mau orientasinya portrait atau landscape sama aja kan bujur sangkar. Resolusi itu semakin kecil angkanya semakin pecah, semakin tinggi angkanya semakin tajam, tapi semakin besar ukuran filenya. Nah, ini kalau buat cetakan itu standar ukurannya 300 pixel per inch. Loh, kalau buat cetakan kan tadi mau buat digital. Ya, jadi kalau saya ya ini tergantung teman-teman. Mau 1000 kali 1000 pixel juga boleh, mau lebih kurang dari itu juga silakan aja. Tapi kalau saya itu cenderung agak sayang sama karya ya. Jadi kadang-kadang karya yang di poster yang kita produksi untuk poster digital itu suka kita cetak juga gitu loh. Dan cetakannya kalau 15 kali 15 itu kayak mini katalog ya, jadi lucu ya, jadi dibikin buku bundling paket, dibikin bundling gitu ya, dibikin album gitu. Nah, ini kalau kami biasanya seperti ini, 15 kali 15 cm, 300 pixel per inch. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau buat digital, prioritasnya itu warnanya adalah RGB. Ya, ingat ya, RGB. Jadi kalau buat di website, di medsos, di WA, pokoknya yang dengan gadget dengan monitor itu adalah RGB. Tapi nanti teman-teman kalau mau kayak cetak brosur ya, itu nanti di CMYK ya, harus CMYK. Jangan kebalik ya. Oke, ini karena kita poster digital adalah RGB 8 bit white. Dah, create. Oke, seperti ini. Poster digital atau konten-konten itu kita buat yang simpel-simpel dulu yang dasar ya. Cukup sederhana. Minimal ada ilustrasi visual dan ada teks. Dah, itu aja. Gampang kan? Coba ya. Contoh nih, file open. Kita mau gambar apa? Boleh nih. Jadi file open. Nah, contoh kayak gini ya. File opennya begitu. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi tadi sudah kita udah dapat nih ada gambar ini ya. Nah, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman tinggal tadi file open kayak gitu bisa ya. Nah, ini pilih gambar aja ya, terus langsung di oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba geser atau kita tarik ini, diklik dengan pastikan mouse-nya di sini ya, di move tool, diklik tarik ke sini. Lalu jangan dilepas nih mouse-nya nih, masih dikliknya masih ditahan terus ya. Nah, itu masih ada plusnya, lalu saya buka lepas. Paham ya? Jadi jangan dilepas tekanan yang di mouse-nya. Baik. Nah, ini karena ukurannya besar ya, jadi di sini
dan ini ukurannya kecil. Ini contoh nih, ini ukuran yang ini adalah ukuran 35 kali 35 cm. 35 kali 35 cm. Sedangkan ini tadi kan 15 kali 15 cm. Wajar ya, jadi ini agak-agak besar. Tapi teman-teman kalau misalnya mau dikecilin juga bisa aja. Jadi teman-teman bisa misalnya di edit free transform, klik, nah ini bisa dikecilin ya, tinggal diklik ininya. Kadang-kadang kalau misalnya suka peyang-peyang, jangan lupa pakai shift ya, atau pokoknya biar proporsional, hati-hati biar jangan sampai gapping gambarnya. Jadi ini sesuai yang kita mau nih, kita mau gambarnya mau gedenya segedenya seberapa gitu ya. Tapi saya kayaknya maunya gedenya gede segini deh. Ya. Oke. Kalau sudah, ini di okein aja atau diklik ini juga boleh, sama aja. Oke, dah. Sekarang kita buat teksnya, ya. Di sini ada teksnya. Jadi kalau bikin teks itu ada yang ada huruf T ya, tombolnya. Oke, kita klik. Tunggu nih, saya zoom dulu. Tadi saya ya. Kita klik teksnya. Oke. Saya mau ketik apa ya? Ya, museo ada ya. Oke. Ini kata-katanya saya kecilin dulu. Misalnya 12 cukup nggak? Ya. Jadi teman-teman, kalau zaman sekarang itu kalau kita mau memberikan kata-kata motivasi, inspirasi ya, ataupun berdakwah dengan cara digital itu menjadi solusi ya. Mungkin ada orang yang belum terbiasa untuk ngomong di depan umum, publik. Ada juga yang ya grogi ya kalau di depan panggung kayak gitu. Nah, ini bisa seperti ini. Kita bikin aja konten-konten seperti ini. Ya. Berikutnya jika kamu ingin Allah berkomunikasi padamu, bacalah Al-Quran. Al-Qurannya kita bedain aja deh jadi hurufnya. Nah, ini kalau sudah selesai teksnya, ketik ini. Nah, ini teman-teman bisa klik yang ini, klik sekali. Nah, ini sudah cukup. Lalu kita bikin teks baru lagi. Ya, kalau saya mau bikinnya seperti itu, terpisah. Nah, kayak gini misalnya. Tapi saya mau contoh, mau kasih penekanan di Al-Qur'annya. Untuk membuat desain itu baik itu ada yang kita tonjolkan ya. Ada yang kita tonjolkan. Nah, ini contoh seperti ini. Tonjolinnya bisa macam-macam, bisa ditonjolin dengan warna yang berbeda,
ataupun bentuk yang berbeda, ataupun kalau teks ya jenis hurufnya berbeda, ataupun dengan ukuran yang berbeda juga gitu. Ataupun bisa kita kombinasi, contoh ini saya ingin besarin ya. Jadi teman-teman kalau mau membesarkan font ya atau huruf itu ada beberapa cara setidaknya. Pertama adalah teman-teman tahu dengan ini ya, mengubah yang teks ini, ataupun kita ketik manual juga bisa, atau kita pakai yang kayak tadi, free transform, edit free transform. Nah, ini kita sekarang sudah bisa men-scale up ya, membesarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini rata kiri rata kanan nih ada di sini ya, biasa. Kalau teman-teman masih rata kiri boleh juga ya. Tapi kayaknya ini kita buat rata kanan deh kali ini. Oke, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Kita buat lebih itu lagi deh. Saya ingin buatnya agak gede dikit. Lalu ini boleh diklik manual begini, di blok begini, atau di double klik cukup tik lagi tik. Nah, sampai full. Kita gedein berapa ya? Gede banget. Nah, ini buat ngerubah ukuran juga kita bisa pakai scroll yang di mouse tuh ya. Jadi kita bisa menyesuaikan cocoknya segini deh gitu. Lalu yang ini juga saya buat disamain aja kayak tadi. Oke, ini udah jadi. Ini kayaknya saya juga buat dah. Oke, diklik yang ini. Dah, sekarang nih ya udah dipas-pasin aja kira-kira mau seberapa. Kalau ini terpisah teksnya bukan di enter tadi, enak, kita bisa bebas mau letaknya di mana, nyobain gitu ya. Nah, gampang kan, udah jadi tuh. Kesalahan beberapa pemula itu biasanya adalah satu, dalam di Photoshop itu penting ada yang memahami yang namanya konsep layer. Layer itu apa sih? Kayak lapisan ya. Contoh kayak gini, teman-teman, kalau di Photoshop ini nih gambarnya beda layer, teksnya beda layer, teks yang ini beda layer ya, sampai yang background ini pun beda layer. Jadi konsep layer yang harus dipahami adalah, contoh gini, saya ingin menggeser gambar fotonya. Saya klik, tarik, kok nggak bisa gitu kan. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah kalau teman-teman mau menggeser atau membesarkan objek yang ada di Photoshop, itu harus dipilih dulu layernya. Jadi harus diaktifkan dulu layernya. Saya ingin menggeser fotonya, berarti saya pilih fotonya. Nah, ini layernya ini yang bergeser. Kalau saya mau pilih tulisan Al-Qur'annya, saya pilih dulu Al-Qur'annya, baru saya geser gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa nggak otomatis digeser? Oh, bisa juga. Pakai namanya di sini ada yang namanya auto select. Jadi otomatis kita seleksi. Kalau kita klik kiri, langsung layernya dia akan pindah. Tapi ini pastikan dulu ini layer ya, jangan group, ini layer. Oke, contoh sekarang ini kan yang aktif adalah di layer teks Al-Qur'an. Saya klik di layer foto, saya klik tuh. Ini sudah otomatis pindah ke layer fotonya ya. Ataupun saya klik yang di sininya, di teksnya. Tuh, dia sudah otomatis. Tapi kadang-kadang kalau salah klik dikit, kita sini aja dikit deh.
Nah itu suka apa namanya nggak sengaja keklik yang lain, padahal kita mau klik yang mana gitu. Nah seringkali juga kalau layarnya sudah numpuk ya, itu bisa juga kayak gini nih. Kalau teks khususnya, kita klik kanan. Nah di sini jelas tuh kita mau yang area kita klik kanan ini ternyata ada 3 layer yang bertumpukan. Pertama adalah layer teks yang ini, yang kedua adalah ini layer 1 ini adalah foto, layer ketiga adalah yang background putih. Gitu ya. Jadi kalau kita mau klik yang klik kanan Al-Qur'an juga bisa tuh. Ya, klik kanan ini juga bisa, ataupun klik kanan layer 1 juga bisa. Ya. Untuk mempermudah, kebayang nanti kalau sekarang suka ada kita bermain dengan puluhan layer, bahkan sampai ratusan layer kadang-kadang. Nah, ini penamaan layer ini penting juga ya. Misalnya ini adalah foto. Bisa jadi nanti ada beberapa foto, itu serah mau dinamain atau dikodein, silakan aja. Nah, tuh ya. Jadi kita klik ininya, double klik tik tik, nanti dia akan bisa kita edit, lalu di enter lagi. Sekarang kalau kita klik kanan, tuh di sini ada jika kamu ingin berkomunikasi, ini adalah teks, foto tilawah. Nah ini adalah layar orangnya. Baik, gimana? Gampang? Itu adalah yang pertama ya. Dalam konsep layer untuk para pemula. Yang berikutnya adalah seringkali untuk desainer pemula salah satu yang belum dipahami adalah biasakan untuk membuat desain itu diberi ruang kosong sekeliling. Gitu. Jadi sekeliling ini mungkin sekitar 1 cm atau berapa lah. Pokoknya ada jarak kosongnya, jangan terlalu mepet. Biasanya teman-teman suka agak mepet begini nih. Tuh agak begini, mepet banget, bahkan ada yang begini lagi, gitu. Jangan ya, gitu. Nah itu cenderung nggak nyaman dilihatnya kalau kayak gitu. Ya jadi dikasih napas sedikit. Di sekeliling itu harus ruang kosong, jangan kepotong area-area seperti kayak teks, objek teks sama objek logo itu jangan kepotong ya, harus dikasih ruang kosong nih, area-areanya di segini ya sekeliling. Tapi ini kok fotonya kepotong nggak apa-apa. Jadi gini, kalau foto itu harus dipahami mana yang interestnya apa, tujuan yang dikomunikasikan tuh apa. Punggungnya kita nggak terlalu penting nih ya, jadi makanya nggak apa-apa dipotong ya kan. Jadi nggak perlu begini, nggak masalah juga gitu. Saya mau ambil di sini adalah fokusnya di Al-Qur'annya dan sedikit ada orangnya gitu. Kalau Al-Qur'annya begini kan apa ya, nggak terlalu dapat ya. Kalau ini lebih baik full kayak gitu. Orang mau kepotong sampai segini juga nggak masalah orangnya. Tapi kita menyeimbangkan mungkin segini. Kurang lebih seperti itu ya. Ataupun mau kita gedein lagi juga bisa, boleh. Ini kita gedein. Mau free transform atau show transform control juga bisa ya. Nih klik ini. Saya zoom. Gitu. Oke. Selesai. Ya. Ini kayak terlalu mepet. Kita bisa menggeser beberapa objek sekaligus dengan cara ini kita pilih, lalu boleh pencet shift atau pencet control juga boleh, asalkan ditaruh sini, klik. Nah, ini sekarang dua-duanya terpilih, lalu kita geser segitu misalnya. Pakai keyboard juga kita bisa geser. Jadi nggak satu-satu ya, langsung 2 objek sekaligus kita move ya. Baik, sampai di sini. Berikutnya kita save file, kalau save doang untuk yang pertama kalinya dengan tipe filenya adalah PSD, itu adalah file project ya. Misalnya ini apa nih,
Ya udah tilawah juga deh. Ya. Tilawah 1 aja. Tilawah 1 misalnya. Oke, ini adalah file project PSD. Selama itu adalah filenya PSD, ini masih layer-layernya masih aktif dan bisa kita modifikasi lagi ya. Tapi kalau buat di upload di Instagram ya, di Facebook ataupun di WA, itu file save as dan pilih mana yang JPEG ini ya, roast.jpg ya, bintang.jpg. Nah ini kita pilih, lalu kita nama filenya apa, baik, save. Oke, sekarang sudah punya gambar seperti ini ya. Baik, sampai di sini dulu sesi kita. Nanti bahan baku karya ini kayak foto dan teksnya akan saya berikan di grup ya. Selamat praktek, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Alhamdulillah dan istighfar. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.